Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mandua Kota Malang, Inspirasi Pendidikan Indonesia. Mandua Kota Malang, juara prima. Jujur, kerja keras, berprestasi, bermartabat. Halo semuanya, kembali lagi dengan Hasna di sini. Yang kali ini kita akan membahas suatu topik yang sedang booming nih di Mandua Kota Malang. Kira-kira apa sih? Nah, itu adalah Arcio 2024. Nah, oleh karena itu supaya kita nggak sama-sama kepo nih, saya hari ini sudah mengundang narasumber spesial yang menjadi pendamping dan juga penanggung jawab dari terjalankannya Arcio 2024. Ladies and gentlemen, please welcome ada Ustadz Pugu, Ustadz Chandra dan juga Ustadzah Maftuha. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman di luar sana boleh diajak kenalan dulu. Kira-kira siapa sih Ustadz Pugu, Ustadz Chandra dan juga Ustadzah Maftuha ini? Ya, nama saya Pugu Cahyanto. Saya mengajar di bahasa Inggris, Hasna. Mulai nyemplung di ATSO ini mulai tahun kemarin kayaknya saya, baru tahun kemarin. Nah, kalau beliau berdua ini sudah ahlinya. Sudah sepuh. Ya, saya sebagai ketua pendamping ATSO. Gitu Hasna ya. Oke. Selanjutnya Ustadz Chandra monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Chandra, ngajar di Mandua Kota Malang, Mapel Akidah Akhlak. Untuk di ATSO ini saya ada di bagian acara pendamping, di bagian acara. Itu Hasna. Gigi. Sekarang Ustadzah Maftuha. Oke, terima kasih. Saya Maftuha, mengajar atau mengampu di mata pelajaran bahasa Arab sebagai konsultan bagian acara di Arcio 2024. Masya Allah, jadi sekarang kita sudah mengenal siapa pendamping dari Arcio tahun 2024. Nah, oleh karena itu kita akan langsung saja nih ke pertanyaan-pertanyaannya. Jadi mungkin teman-teman di luar sana pasti bingung dan confused, apa sih Arcio itu sebenarnya? Boleh dijelaskan kira-kira apa sih Arcio itu sebenarnya, Ustaz? ATSO itu pagelaran seni yang dilakukan atau dilaksanakan oleh siswa-siswi Mandua Kota Malang. Biasanya kelas 10 sama kelas 11 untuk persembahan kakak kelasnya kelas 12. Jadi ini persembahan kelas 10, kelas 11 untuk kelas 12. Tahun 2024 ini agak sedikit luar biasa, keren, spesial. Angkatan yang spesial karena ini kelas 11, kelas 12 mempersembahkan kepada alumni ya yang baru keluar dan yang sudah keluar lama, kemudian untuk siswa baru angkatan 34 yang baru masuk tahun 2024. Begitu. Mungkin ada yang nambahkan, Ustadzah Maftuha biasanya ini ada yang ditambahkan ini. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Pugu bahwasanya Arcio adalah pertunjukan seni yang ditampilkan oleh siswa-siswi Mandua Kota Malang secara umum atau secara adat dilakukan oleh kelas 10 dan kelas 11 teruntuk kakak-kakak kelas 12. Namun di tahun ini spesial untuk say goodbye untuk kelas 12 angkatan 32 dan untuk menyapa adik-adik yang baru saja diterima atau menjadi siswa kelas 10 angkatan 35. Itu saja. Oh, ngatan Ustaz. Dari Ustaz Chandra sendiri? Gak jauh beda sih. ATSO itu ya mungkin untuk tahun ini sebagai sarana untuk memperkenalkan kepada siswa kelas 10 dengan berbagai macam kegiatan yang ada di Mandua Kota Malang. Salah satunya adalah ATSO. Kalau Mandua Kota Malang itu punya agenda yang luar biasa, yang agenda yang wow, yang acara yang besar, ya ATSO itu. Yang ATSO itu di mana dilakukan oleh beberapa ekskul, ekstrakurikuler, dan ini sebagai bentuk pengenalan, bentuk ta'aruf, gitu ya, bentuk ta'aruf kepada
siswa-siswi kelas 10 di Mandok Kota Malang begitu. Oh ngoten, berarti Oke. tujuannya dan juga maknanya tadi sudah tersampaikan ya untuk pengertian dari Archo itu sendiri. Mungkin dari sini teman-teman bisa tahu apa sih kira-kira Archo itu. Mungkin teman-teman kalau misal mau nonton Archo sebelum-sebelumnya ada boleh cek di YouTube Archo Mandua Kota Malang. Nah itu pasti nanti akan muncul kira-kira seperti apa sih gambaran dari Archo itu sendiri. Betul. Betul. Nah kira-kira kalau saya boleh bertanya, bedanya Archo tahun ini sama Archo sebelumnya, tapi yang beda seperti yang disebutin sebelumnya ada apa aja sih Ustaz Sada? Ya mungkin Ustaz Chandra? Enggak. Beda. Oke. Bedanya sekarang itu kalau Arso dari sisi persiapan ya mungkin ya. Mungkin dari persiapan ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau persiapan tahun sebelumnya itu mungkin kita panjang waktunya. Kalau sekarang kurang terlalu panjang ya untuk persiapannya, tapi kita memaksimalkan waktu yang ada. Jadi untuk persiapannya sendiri untuk yang membedakan salah satunya seperti itu. Dan mungkin dari penampilan-penampilan juga itu ada sedikit perbedaan dari tahun kemarin, tentunya kita paling enggak upgrade ya. Ada beberapa penampilan yang sama, ada juga penampilan yang berbeda dari tahun kemarin agar tidak boring ya. Jadi Arso enggak hanya itu aja yang ditampilkan. Jadi kita harus bikin yang berbeda dari tahun kemarin seperti itu. Oh ngoten. Ada tambahan lagi dari Ustaz Sada? Sampun. Cukup. Iya. Tadi sebelumnya kita sudah menelisik sedikit terkait dengan perbedaan Archo tahun ini dan juga tahun-tahun sebelumnya. Nah pastinya setiap tahun itu akan ada tema yang unik, tema tersendiri bagi tiap Archo-nya karena setiap Archo memiliki maknanya masing-masing. Nah boleh dong sekarang diceritakan tahun ini temanya dan maknanya itu kira-kira apa sih? Saya? Iya, monggo boleh. Tema tahun ini sebagaimana ada di layar kita, Wah, itu ini adalah logo dari tema Renjana. Tahun ini teman-teman panitia mengusung tema Renjana yang bermakna keindahan, kegembiraan, yang harapannya Art Show 2024 itu penuh dengan keindahan yang ditampilkan sehingga para penonton atau audiens yang akan menikmati art show itu merasa gembira, pulang dengan perasaan gembira dan juga dipuaskan dengan apa yang sudah ditampilkan di art show 2024 ini. Ngoten. Tadi jadi bisa dari logo ini tuh terlihat bahwasanya lebih cerah tahun itu akan lebih beda dengan tahun yang sebelum-sebelumnya gitu. Mungkin dapat lihat dari sini. Dari Ustaz Chandra sama Ustaz Pugu, ada tambahan lagi? Ya, pada dasarnya manusia itu kan memang menyukai keindahan. Betul. Jadi warna hijau di situ itu memang natural indah. Jadi hijau itu nyaman di mata. Betul. Nyaman di mata. Maka memang hijau yang kita pilih itu untuk menopang keindahan, kegembiraan yang akan kita bawakan gitu Hasna. Betul. Jadi adanya itu juga merupakan harapan untuk Archo tahun ini gitu ya. Ada rasa Ya, kenyamanan, kegembiraan itu sendiri. Betul. Gitu. Dan tema ini pun juga nanti akan tervisualisasikan dalam bentuk background yang sangat luar biasa dan nantikan pada hari-hari. Nantikan ya teman-teman ya. Nah kemudian mungkin setelah kita tahu esensi dari Archo dan juga kira-kira bedanya apa sih sama tahun-tahun sebelumnya, boleh sedikit diceritakan juga persiapannya tahun ini tuh kayak gimana sih? Mungkin boleh diceritakan juga. Oke, mungkin dimulai dari Bapak Ketua ya. Monggo Bapak. Archo tahun ini memang sedikit berbeda, artinya berbeda itu memberikan cobaan yang lebih lebih kuat ya. Betul, untuk betul. membuat anak itu menjadi lebih tough, lebih tangguh. Saya kira Archo itu tahun ini memang menggodok anak itu untuk lebih keren, lebih kuat, bagaimana dia itu memanage segala sesuatu menjadi lebih efektif karena waktunya memang sedikit lebih pendek daripada Archo sebelumnya. Masih dikurangi dengan ujian, masih dikurangi dengan liburan, masih dikurangi dengan berbagai macam
program madrasah yang sangat luar biasa sibuk, tetapi anak-anak juga tetap harus konsis bahwasanya mereka akan mengadakan ATSO 2024. Jadi mereka tetap harus jalan di tracknya, harus yang acara yang harus tetap di acara, yang persidangan harus tetap di persidangan, yang cari sponsor yang harus tetap di sponsor, yang latihan juga harus tetap latihan. Tapi dengan catatan semua program madrasah tetap harus berjalan. Itu yang mungkin yang tahun ini itu bisa dikatakan sedikit berbeda tadi itu. Oh, kayak gitu. Masya Allah. Dari Ucan. Oke, untuk persiapan sendiri yang disampaikan oleh Ustadz Maftuha tadi itu kan kita dari bulan Mei ya, kita menerima surat tugas untuk jadi pendamping. Kemudian dari anak-anak pun demikian. Mereka ketika sudah kita yang mendapatkan surat tugas untuk jadi pendamping, langsung dari anak-anak itu konsultasi terkait dengan persiapan-persiapan. Disinilah tempat belajar mereka. Jadi bagaimana mereka bisa memanage waktu dengan baik, ATSO berjalan, pembelajaran juga tetap berjalan. Itu adalah pelajaran yang luar biasa yang didapat oleh dari panitia ATSO, yang akan didapat oleh panitia ATSO, para talent dan sebagainya. Jadi proses itu yang harus dilewati oleh mereka. Mereka harus tetap konsisten, komitmen. Kalau kita daftar talent untuk menjadi talent itu kan harus komitmen, harus konsisten. Pelatihan dan sebagainya, tapi dia juga harus apa yang dikatakan Ustadz Pugo tadi, tetap pembelajaran tetap berjalan. PAT harus dilewatin, PAT harus tetap belajar, harus bagus nilainya, kalau bisa jangan sampai remet seperti itu. Jadi persiapan yang pendek tapi akan membuahkan hasil yang luar biasa insya Allah di ATSO 2024 ini. Ya, jika kita berbicara tentang pembelajaran, kita beri contoh satu sih, yaitu persidangan. Tidak ada pembelajaran di dalam kelas untuk memegang palu, paku, dan membuat gerobak, membuat gapura. Loh Ustaz, jangan spill Ustaz. Ya, karena nanti biar nonton. Itulah makna daripada pembelajaran yang tidak ada di dalam ruang kelas, itu yang dimaksud. Masya Allah, baik. Jadi ada banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari persiapan ATSO ini dari awal sampai akhir. Nah ini juga membuktikan bahwa anak-anak di Mandua itu ternyata setelah kesibukannya mereka sekolah, kemudian banyak hal lain yang menjadi tujuan utama yang mereka bersekolah di sini, ternyata jadi juga loh ATSO, ada juga loh ATSO. Itulah yang membuat semua orang di sini tuh luar biasa, betul Ustaz? Betul sekali. Iya betul itu Hasna. Waktu kita bilang ada, ya harus ada. Kon fayakon. Iya, apa yang kan kalau bahasa kerennya itu if you think You can. you can. Jika If you kita think sudah you can, memulai, you can. maka kita harus menyelesaikan Betul. dengan maksimal. Ya. Tuh, if you think you can tuh kan teman-teman. Nah setelah ini mungkin bisa dijelaskan sedikit, ada nggak kira-kira kendala yang dialami oleh para pendamping ataupun ada keluh kesah dari para panitia siswa mungkin terkait dengan dijalankannya ATSO tahun ini? Ya, jika kita berbicara tentang proses, tidak mungkin proses itu dari awal sampai akhir sempurna. Betul. Kendala itu pasti ada, besar ataupun kecil, baik kendala rasa, kendala energi, kendala waktu, itu juga sebagaimana tadi disampaikan, waktu kita tidak panjang, itu sudah menjadi kendala awal kita. Hanya saja semangat yang senantiasa berkobar pagi, siang, malam dengan konsep yang 1, 2, 3, 4 kali revisi. Begitu pula konsep setiap penampilan, konsep dari setiap persiapan, dari persidangan, perlengkapan yang kita inginkan. Itu juga sudah menjadi kendala bagi kita semua. Hanya saja kendala-kendala itu bisa kita kendalikan dan kita selesaikan insya Allah. Insya Allah. Begitu. Ada lagi dari Ustaz yang lain? Dalam setiap kegiatan itu pasti ada namanya kendala kan ya, pasti betul, ada setuju. namanya hambatan. Dalam hidup pun demikian kan seperti itu. Jadi setiap perjalanan hidup pasti ada kerikil-kerikil yang menghalangi. Pun demikian dengan ATSO 2024 pasti ada yang namanya kendala. Tapi kendala-kendala itu kalau sudah Maftuha menyampaikan kita kendalikan. Kendala itu kita jadikan sebagai cambuk bagi diri kita untuk lebih semangat lagi untuk menyukseskan ATSO 2024 ini. Bismillah. Sukses ATSO 2024. Ustaz Amin. Pugu? Ya. Kalau ngomong kendala
hidup sendiri itu pun sudah kendala. Gini. Ya, jadi maka dengan adanya kendala itu sendiri Hasna, sebenarnya kita itu berproses. Jadi setiap kendala itu bukan mundur, jangan mundur. Saya selalu bilang ada dia di Persis, ya persidangan, ketua, kemarin itu sponsorship Humas itu mereka ya ada tawa, canda, tangis ya kan. Jangan mundur, saya bilang jangan mundur. Ini adalah proses kamu itu solving problem, menyelesaikan problem. Jadi kalau problem selesai, oh berarti kamu lulus ujian ini. Nah kalau kamu lulus berarti ATSO ini naik lagi setingkat, akan lebih maju, akan lebih sukses. Nah, itu saya kira kendala-kendala seperti itu kan bagaimana menguatkan mental anak-anak, itulah tugas kita. Menguatkan anak-anak, mendorong dari belakang, menopang ya. Ini Ustaz Maftuha sama Ustaz Chandra ini luar biasa ya di asrama. Ya, tepuk tangan kita semua. Ya. Menopang bagaimana ATSO ya 24 jam ya, bukan hanya hari-hari yang biasa. Mereka siap untuk menangani kendala apapun, termasuk sampai malam, bagaimana mengatur anak dan lain sebagainya. Saya kira itulah ya proses ya, bagaimana berproses. Ya, salah satu rinci mungkin kendala dari penampilan. Di setiap penampilan itu kan ada terdiri dari beberapa siswa dengan setiap anak memiliki konsep atau ide dalam pikirannya masing-masing. Menyatukan itu pun tuh sudah menjadi kendala di setiap mereka. Nah, kendala-kendala itu ketika disampaikan kepada kami, kita berdiskusi dan mengambil jalan tengah yang bisa diambil atau dijadikan acuan satu konsep sempurna untuk mereka tampilkan di setiap penampilannya. Karena penampilan kita juga ragamnya luar biasa banyak. Masya Allah. Jadi di sini saya sudah mau tahu bilang ragamnya banyak. Ada tampilan apa aja sih? Jadi tadi saya jadi penasaran juga. Ya, Ustaz Chandra? Boleh di-spill kan? Aduh, boleh nggak ya Ustaz ya? Boleh nggak ya? Boleh tipis-tipis sepertinya. Oh, boleh tipis-tipis. Monggo Ustaz. Untuk penampilan yang pertama ya mungkin nanti ada hadroh sebagai pembukanya, kemudian nanti ada paduan suara, nanti ada drama. Nah itu aja dulu yang bisa disebutkan. Itu aja dulu. Biar kalau disebutkan di sini nanti nggak nonton nanti. Iya, nanti semua harus nonton buat lihat full tampilannya ada apa aja. Gitu. Yang jelas art show ini adalah syiar madrasah, jadi kita selalu akan memulai dengan sholawat. Iya, Masya Allah. Itu dia tadi mungkin itu udah menjadi alasan kenapa teman-teman harus banget nonton art show. Nah dari tadi kita sudah bahas art show. Nah art show-nya ini kapan Ustaz? Jadi saya juga tidak tahu ini art show-nya kapan. Ya monggo Ustaz Pugu. Art show 2024 insya Allah akan dihelat ya. Tanggal 27 Juli hari Sabtu. Insya Allah open gate jam 18.45 Ustaz Angge. Ya. 18.45 kita akan mulai take off jam 19.15. Insya Allah kita belum nyampe tengah malam sudah selesai, tetapi insya Allah full ya, full. Doakan kami semuanya lancar, tidak ada yang menghambat, tidak ada yang menghambat, lancar semuanya. Smooth. Amin. Semuanya mulus. Insya Allah jam 11.30 insya Allah selesai. Amin. Gitu Hasna. Lalu bagaimana untuk nontonnya tuh bagaimana Ustaz? Untuk menontonnya itu yang ngerti itu Ustaz Chandra. Ustaz Chandra yang megang, bagian penonton. Ya, yang megang kuncinya Ustaz Chandra. Silakan Ustaz Chandra, silakan monggo dijelaskan. Untuk Sivitas Akademika Mandokota Malang bisa menonton langsung di lapangan Mandokota Malang. Bagi yang belum bisa hadir, bisa menonton via YouTube Mandua Kota Malang. Nanti kita akan live streamkan acara kita Art Show 2024 itu melalui channel YouTube Mandua Kota Malang. Seperti itu. Sekali lagi jangan lupa hadir pada hari Sabtu 27 Juli. Setelah sholat maghrib silahkan persiapan karena open gate dibuka pada 18.45.
Dan kita juga menyiapkan stand-stand atau makanan-makanan yang bisa dikonsumsi atau dibeli sebelum mempersiapkan diri menuju ke lapangan MAN 2 menonton acara ini. Bagi orang tua, bagi teman-teman alumni yang tidak dapat hadir, silahkan menonton di live streaming di channel YouTube MAN 2 Kota Malang. Itu tadi Oke. teman-teman. Mohon maaf Bapak Ibu wali murid yang sudah berkenan sebenarnya untuk datang langsung, tetapi karena keterbatasan tempat kita, Ya. Betul, betul. kita tahun ini menambah satu periode sebenarnya seperti Betul. seperti tahun sebelumnya. Nah, Gigi. kalau tahun sebelumnya hanya kelas 10, kelas 11, kelas 12. Kelas 12. Ya. Sekarang Kalau nambah lagi. sekarang kan kelas 10 ini ada yang baru, Oke. ada yang baru kemudian Ada ditambah alumni. dengan alumni yang baru Alumni. keluar itu. Jadi kita itu sebenarnya yang kemungkinan nonton itu yang pasti itu sudah 4 Angkatan. angkatan. Jadi Banyak sekali. karena sudah banyak begitu, maka mohon maaf Bapak Ibu, kemudian ya yang di luar yang sebenarnya ingin nonton ke sini. Makanya, Ya, Pihak-pihak pengen umum yang pihak-pihak umum. mungkin terkendala dengan tempat yang dapat kami sediakan, jadi ya mohon maaf. Oke. Nah, itu dia juga membuktikan banyak sekali loh orang yang ternyata antusias dan Nah, juga itu dia. menunggu Betul. art show Betul. 2024. Luar biasa. Nah. Banyak sekali yang sudah menunggu dan menantikan art show. Nah, teman-teman mungkin yang tidak bisa hadir langsung bisa menonton lewat YouTube MAN 2 Kota Malang. Jadi setelah nonton video ini jangan lupa terus subscribe dan juga pantengin terus akun YouTube MAN 2 Kota Malang untuk menyaksikan art show tahun 2024. Betul. Nah, untuk mungkin saya mau bertanya harapannya untuk art show tahun ini tuh ada apa saja? Dari Ustadz mungkin masing-masing. Dari Ustadz Pugu dulu, monggo. Harapan saya ini terus ada ya. Sebenarnya art show itu percontohan sebenarnya. Sebenarnya Kumer itu nyontoh art show. Oh gitu. Sebenarnya Kumer itu nyontoh art show. Iya, Jadi iya, di iya. Kumer itu di kurikulum Merdeka itu ada P5. P5. namanya. Ya, ada P5 yang mereka itu menampilkan ada ya harus ada tampilan, ada penghelatan akbar lah. Jadi kita belum Kumer tapi sudah Sudah. P5 duluan Oh, iya. sebenarnya. Ya, sudah P5 duluan. Jadi saya kira ini bagus untuk anak-anak ya, karena anak yang hebat itu bukan hanya anak yang pintar Hasna. Bukan hanya anak yang Untuk akademik. ya secara akademik ya Ustaz Chandra ya. Iya. Secara akademik dia bisa matematika, bisa bahasa Inggris, geografi, semuanya bisa. Bukan hanya seperti itu, tapi anak yang bisa bersosialisasi, bisa memanage temannya, bisa menerima pimpinan temannya. Disuruh begini oke, tapi justru pemimpin oke. Jadi siap untuk memimpin dan siap untuk dipimpin. Dipimpin. Gitu Hasna. Begitu dari Ustadz Pugu, mungkin harapan berikutnya dari Ustadz Chandra. Harapan kami untuk Art Show 2024 ini, yang mudah-mudahan Art Show ini memberikan banyak pelajaran Amin ya bagi seluruh sivitas akademika MAN 2 Kota Malang, tidak hanya bagi talent, tidak hanya bagi panitia, tapi bagi semua orang yang melihat. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan pembelajaran bagi kita semua seperti itu. Jadi Art Show bukan hanya ajang untuk show off, hanya ajang untuk foya-foya, enggak, tapi inilah ajang untuk pembelajaran. Itu aja harapannya. Tadi kembali lagi juga selain itu untuk syiar agama nggak ya Ustadz? Betul, Ya, sebagai betul. syiar. Syiar Dari madrasah. Ustadzah Maftuhah. Oke, monggo. saya fokus di art show ya. Harapannya untuk art show 2024, semoga art show kita sukses, Amin, berhasil. amin. Semua proses yang sudah dilewati itu dijawab dengan hasil yang maksimal. Amin. Dan persiapan-persiapan yang sangat mendekati hari H ini juga diberikan persiapan yang maksimal, baik dari kondisi fisik yang fit secara prima, semua persiapan dari paling kecil sampai yang paling besar terselesaikan pada waktu yang seharusnya dan dapat memuaskan semua audiens yang menonton, menikmati Art Show 2024 ini.
Masya Allah. Nah mungkin itu teman-teman, kita sudah ngobrol bareng terkait dengan Arsyo dari A sampai Z. Pas teman-teman di sini udah paham dan pastinya harus banget nonton Arsyo. Ingat lagi teman-teman, Arsyo akan dihelat pada tanggal 27 Juli tahun 2024. Bagi teman-teman alumni dan juga angkatan 33, 34 dan 35 bisa banget nonton di lapangan Mandua Kota Malang. Dan yang tidak bisa, jangan lupa untuk nonton di YouTube-nya Mandua Kota Malang untuk melihat keseruan, kewauan dan juga kehebohan dari Arsyo tahun 2024 ini. Nah, mungkin untuk penutup, apa Arsyo ada jargonnya Ustaz Ada? Oh, ada dong. Ada dong. Gimana Coba, itu? coba. Saya boleh Gitu deh. Oh gitu deh. Gimana Ustaz? Kita jargon bersama? Boleh, gimana Ustaz? Oke. Ajarin saya dulu. Oh, saya yang beritahu. Enggak. Oke. Jika kita sebut atau kita ucapkan Artshow 2024, maka silahkan menggaungkan kalimat Write the story for our glory. Oke. Write the story for our glory gitu jargonnya teman-teman. Oke. Jadi abis ini coba kita ikutin bareng-bareng untuk sekaligus sebagai penutup dari sesi podcast kita hari ini. Oke. 1, 2, 3. Arsyo 2024. Write the story for our glory. Tepuk tangan. Baik, mungkin jargon tadi menjadi penutup dari sesi bincang-bincang kita yang sangat seru hari ini terkait dengan Arsyo tahun 2024. Terima kasih banyak Ustadz Pugu, Ustadz Chandra dan juga Ustadz Mafluha Sama-sama. sudah menyempatkan dirinya untuk hadir dan berbicara bersama terkait dengan dijalankannya Arsyo tahun 2024. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton sampai habis untuk tahu terkait dengan Arsyo tahun 2024. Mungkin di sini sekian dari saya selaku host. Sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Bye. Mandua Kota Malang, inspirasi pendidikan Indonesia. Mandua Kota Malang, juara prima. Jujur, kerja keras, berprestasi, bermartabat.